Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik kisah ini, maka saya percaya kita sudah familiar dengan kisah ini, yaitu cerita tentang anak yang hilang. Saya akan mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal yang ke-15, hanya ayat yang ke-17 saja. Bapak Ibu Saudara bisa membaca selanjutnya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin seringkali membaca, mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang ini. Banyak kali kita mendengar cerita tentang pengampunan, kasih tanpa syarat dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari sisi yang lain, yaitu bahwa ketika si bungsu datang kepada bapaknya untuk minta bagian hartanya, Alkitab katakan kemudian si bungsu pergi tinggalkan rumah bapaknya. Dan pertanyaannya buat kita adalah begini: apakah Bapak tidak tahu bahwa anak ini akan mengalami kehancuran? Anak ini bisa mengalami kemalangan dalam hidupnya. Dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya ketika dia pergi tinggalkan rumah Bapak. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Bapak biarkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu kita mulai renungkan hari ini adalah, apakah spirit yang membuat si bungsu pergi tinggalkan rumah bapaknya setelah dia mendapatkan hartanya? Jangan-jangan ini spiritnya, yaitu dia merasa bahwa ketika dia punya semuanya, ketika dia mendapatkan harta yang melimpah, maka dia berpikir bahwa dia tidak perlu Bapa lagi. Jangan-jangan si bungsu berpikir bahwa dengan semua hartanya dia bisa menjalani kehidupan, dia bisa meraih keberhasilan, dia bisa melihat kesuksesan dalam hidupnya. Kalau itu yang ada, kalau itu yang menjadi spirit dari si bungsu, jangan-jangan si bungsu sedang berlaku sombong di hadapan bapaknya. Jangan-jangan ada sebuah spirit, ada sebuah hati yang ingin memisahkan diri dari Bapa dan merasa begini, tanpa Bapa aku pun mampu. Sehingga yang terjadi adalah Alkitab mencatat Bapa tidak melakukan apa-apa. Bapa seperti melakukan pembiaran. Pertanyaannya, apakah Bapa tahu? Saya percaya Bapa tahu bahwa anak ini akan mengalami kehancuran, anak ini akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya, seperti yang memang akhirnya dialami oleh si bungsu ini. Dan Bapa membiarkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu begini, Tuhan selalu menolong kita dalam semua kesulitan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menolong kita ketika kita mengalami kesulitan karena kesombongan kita. Tuhan sepertinya akan membiarkan kita terpuruk dalam kesulitan kita ketika kita berlaku sombong, ketika kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu. Dengan kekuatan kita, dengan harta kita, kita merasa kita mampu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, belajar dari kisah ini. Ternyata kita tidak bisa jauh dari Bapa. Cuma dengan Bapa lah kita akan menikmati semua pemeliharaan. Cuma dengan tinggal bersama-sama dengan Bapa, kita akan mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak salah kita memiliki semuanya dalam kehidupan kita. Tetapi semua yang kita miliki tidak boleh memisahkan kita dari Bapa. Semua cuma berkat Tuhan, semua cuma anugerah Tuhan. Yang paling penting, yang firman Tuhan mau ajarkan buat setiap kita hari ini adalah kita perlu terus melekat kepada Bapa. Kita perlu terus tinggal bersama-sama dengan Bapa. Jangan pernah biarkan dirimu sesaat juga berpikir bahwa tanpa Bapa kita mampu. Kita akan mengalami kesulitan. Kita pasti akan mengalami keterpurukan. Kita pasti akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau katakan buat setiap kita, terus melekat kepada Bapa. Terus tinggal dengan Bapa. Bersyukur buat semua yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi Bapa jauh lebih penting dari semua yang kita miliki hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat semua yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Tapi hari ini kami mau berdoa, jangan biarkan Bapa semua yang kami miliki membuat kami tergoda untuk berpikir bahwa kami mampu tanpa Tuhan. Hari ini kami harus mengatakan di hadapan-Mu Bapa, kami perlu Tuhan. Kami harus terus melekat kepada Bapa. Kami harus terus tinggal sama Bapa.
supaya kami mengalami semua pemeliharaan yang ajaib dan luar biasa itu. Supaya semua janji-janji Tuhan digenapi buat setiap kami. Kami bersyukur buat semua anugerah yang baik, semua berkat-berkat yang melimpah buat hidup kami sampai hari ini. Dan kami mau nyatakan semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Terus bawa kami Tuhan untuk melekat kepadamu Tuhan. Terus tarik kami untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kami terus menyadari bahwa hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Kami nggak bisa independen. Kami terus harus melekat kepada Tuhan. Kami butuh Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Tolong setiap kami yang sedang mengalami keterpurukan. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan kadang membiarkan kami terpuruk untuk mengikis kesombongan kami. Supaya kami mengerti satu hal, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kuatkan yang lemah hari ini, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur buat firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terus melekat kepada Tuhan, terus tinggal dalam rumah Bapa. Di sana kita akan menikmati pemeliharaan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.